Assalamualaikum Irma, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Indah. Alhamdulillah baik Bu. Bolehkah Ibu bicara sebentar? Ibu lihat kamu beberapa hari ini agak pendiam dan kurang berinteraksi dengan teman-teman baru. Ada yang ingin kamu ceritakan? Sebenarnya Bu, saya agak kesulitan untuk berteman. Saya belum terlalu mengenal teman-teman baru dan mereka juga terlihat sudah punya kelompok masing-masing Bu. Oh, begitu. Baik, terima kasih sudah terbuka Irma. Jadi, menurut Irma, apa tujuan kita berdialog hari ini? Saya ingin mencari tahu apa yang membuat saya merasa kesulitan beradaptasi Bu, serta kita bersama-sama mencari solusi agar saya bisa lebih nyaman di kelas ini. Baik, mari kita cari sama-sama solusinya ya Irma. Iya Bu. Ya, nah, selain kesulitan berteman, apakah ada hal lain yang membuat kamu merasa tidak nyaman di kelas? Ada Bu, selain masalah kesulitan berteman, saya juga merasa agak kesulitan mengikuti pelajaran karena beberapa materi baru bagi saya Bu. Oh, begitu. Jadi, kesulitan berteman dan menyesuaikan diri dengan materi pelajaran menjadi dua hal utama yang membuat kamu kurang nyaman. Apakah ada alasan khusus mengapa kamu merasa kesulitan berteman? Saya orangnya agak pemalu Bu. Selain itu, di sekolah sebelumnya saya juga sudah punya kelompok teman yang sangat dekat. Jadi agak sulit untuk memulai pertemanan baru Bu. Baik, selain itu, apa masih ada lagi kesulitan yang kamu rasakan? Sebenarnya Bu, saya juga merasa agak tertekan karena ingin segera bisa berbaur dengan teman-teman yang lain. Saya takut kalau terus begini saya akan jadi anak yang tersisih Bu. Itu wajar sekali, Irma. Merasa ingin diterima adalah hal yang manusiawi. Namun, perlu diingat bahwa butuh waktu untuk membangun hubungan pertemanan. Tidak perlu terburu-buru, yang penting kita berusaha. Iya Bu, tapi kadang saya merasa tidak percaya diri untuk memulai percakapan. Mari kita coba cari tahu apa yang membuatmu kurang percaya diri. Apakah ada pengalaman sebelumnya yang membuatmu merasa seperti itu? Atau mungkin apa ada pikiran-pikiran negatif yang sering muncul di benakmu? Mungkin karena di sekolah sebelumnya saya selalu jadi yang paling pendiam Bu. Saya hanya berteman dengan teman-teman dekat saya saja. Jadi saya sudah terbiasa dengan peran ini. Oh begitu, jadi kamu merasa nyaman dengan zona nyamanmu saat ini. Namun untuk bisa berkembang, kita perlu mencoba hal-hal baru, Irma. Nah sekarang, bagaimana kalau kita buat daftar hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kepercayaan dirimu? Coba kamu pikirkan apa saja yang kira-kira dapat kamu lakukan. Saya rasa saya bisa mulai dengan menyapa teman-teman terlebih dahulu Bu, dengan tersenyum, terus juga ikut kegiatan kelas secara aktif, walaupun ya awalnya saya hanya bisa ikut sedikit-sedikit Bu, karena saya malu untuk memulainya Bu. Iya betul. Selain itu, dengan kamu tadi senyum, terus menyapa teman-teman, kita juga perlu mencari tahu minat dan bakatmu. Mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler yang bisa kamu ikuti dan membuatmu merasa lebih percaya diri.
Saya suka menggambar, Bu. Mungkin saya bisa ikut ekstrakurikuler seni rupa. Itu bagus sekali. Dengan mengikuti ekstrakurikuler, kamu bisa bertemu dengan teman-teman yang memiliki minat yang sama dan membuatmu menjadi merasa lebih diterima. Sekarang, mari kita bicara tentang pelajaran. Selain kesulitan memahami materi, apa ada hal lain yang membuatmu merasa kurang nyaman dalam mengikuti pelajaran? Setiap kali saya menemukan kesulitan dalam pelajaran, Bu, saya akan mencoba untuk mencari tahu jawabannya sendiri terlebih dahulu. Tapi jika masih belum mengerti, saya bisa bertanya sama teman atau ibu. Saya juga berusaha untuk selalu membaur dengan teman-teman saya yang ada di kelas agar dapat beradaptasi dengan baik dan juga akan mencoba untuk aktif di kelas, Bu. Oke, baik. Kita anggap itu sebagai kesepakatan kita hari ini ya. Jadi, nanti Irma jika menemukan kesulitan, dicoba dulu cari jawabannya. Kalau tidak bisa, nanti boleh tanya ibu atau tanya teman-teman. Selain itu, Irma juga harus berusaha untuk berbaur dengan teman di kelas ya, supaya nanti Irma juga akan merasa nyaman nanti di kelas dan mengikuti pembelajaran. Baguslah kalau begitu. Irma, yang perlu kamu ingat, kamu tidak sendirian ya. Ibu dan teman-teman siap membantu. Yang penting kamu mau berusaha dan tidak menyerah. Iya, Bu, terima kasih banyak, Bu. Saya akan berusaha yang terbaik untuk diri saya. Sama-sama Irma. Untuk hari ini kita sekian dulu ya. Nanti kita bertemu lagi jika ada kesempatan selanjutnya. Silahkan kembali ke kelas. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ya, ya, coach. Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam Ibu Diana. Terima kasih Bu Indah sudah hadir di sini. Apa nih yang mau Ibu Indah obrolin pada siang ini? Gini Bu Diana, saya tahun ini kan mengajar di kelas 5. Ada satu anak di kelas saya yang jarang sekali hadir ke sekolah. Padahal saya sudah bilang ke anak-anak untuk tidak absen kalau tidak terlalu mendesak. Jadi Ibu Indah mau ngomongin soal anak didik Bu Indah gitu ya, yang jarang sekali hadir ke sekolah. Iya Bu Diana, masalah yang saya hadapi sekarang ini ya seperti itu. Ya, kita punya waktu tidak banyak dari obrolan kita hari ini. Bu Indah ingin dapat apa dari obrolan kita hari ini? Sebagai wali kelas, saya ingin membantu anak-anak didik saya mendapatkan haknya untuk belajar di sekolah. Saya tidak ingin anak didik saya tertinggal dalam belajar. Saya ingin anak didik saya itu hadir ke sekolah. Oke, Bu Indah. Ibu Indah ingin siswa Ibu Indah hadir mengikuti pelajaran di sekolah, gitu ya. Dari Hmm. pengamatan Bu Indah, siswa Ibu ini tidak hadir ke sekolah karena apa ya, Bu? Informasi yang saya dapatkan itu orang tua anak tersebut sekarang ini sedang bekerja di luar kota. Anak tersebut sekarang tinggal dengan neneknya. Oh, jadi berarti anak tersebut sekarang tinggal dengan neneknya ya, bukan dengan orang tuanya.
Menurut Ibu Indah, apa yang menjadi permasalahan anak tersebut sehingga anak itu menjadi jarang untuk datang ke sekolah? Menurut saya sih, anak yang tidak didampingi orang tuanya itu mempunyai permasalahan tersendiri. Karena kan dia tinggal dengan neneknya di rumah. Sehingga mungkin dia merasa kurang kasih sayang. Kurang ada yang memotivasi dia untuk pergi ke sekolah. Sebelumnya, apa Ibu Indah sudah pernah menanyakan langsung dengan anak tersebut? Alasannya dia tidak hadir itu karena apa? Sudah, Bu, tetapi anak tersebut tidak ada jawaban sama sekali. Hanya diam saja ketika saya menanyakan alasannya. Terus, rencana Ibu Indah apalagi nih supaya anak tersebut rajin datang ke sekolah mengikuti pelajaran Ibu Indah? Rencana saya, Bu, saya akan berkunjung ke rumahnya untuk menemui neneknya mencari tahu apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi anak didik saya ini. Jika saya sudah tahu permasalahannya, jadi saya bisa melakukan tindak lanjut seperti apa yang harus saya lakukan ke depannya. Kapan rencana tersebut akan Ibu Indah lakukan? Rencananya saya akan melakukan dalam waktu dekat ini, Bu, karena ini kan sudah hampir selesai semester 1. Setelah Ibu nantinya tahu permasalahan yang dihadapi anak didik Ibu, apa yang ingin Ibu lakukan terhadap anak itu, Bu? Saya akan memanggilnya, Bu. Kami akan ngobrol empat mata saja antara saya dan dia. Akan saya tanyakan, impian dia ke depan ingin menjadi apa nantinya. Bercerita-cerita apa yang disukai, kemudian saya akan memotivasi jika dia punya cita-cita dan ingin meraihnya, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah kamu harus rajin ke sekolah untuk menuntut ilmu dengan serius, supaya cita-cita kamu benar-benar dapat terwujud. Begitu, Bu. Di dalam waktu dekat ini, Binda akan berkunjung ya ke rumah anak tersebut. Kemudian mencari inti dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian akan termotivasi anak tersebut supaya bisa lebih baik lagi di sekolah. Begitu ya, Binda? Iya, Bu, saya akan berusaha untuk berbuat sebaik mungkin. Apapun itu yang bisa membantu anak-anak didik saya menjadi lebih baik, membantu mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Baik, Binda. Kita sudah di penghujung sesi. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi obrolan kita hari ini, Bu? Di awal tadi saya masih bingung ya, Bu, saya harus apa? Apa yang harus saya perbuat untuk menyelesaikan masalah di dalam kelas saya ini? Di akhir ini, saya sudah tahu harus berbuat apa untuk membantu anak didik saya. Bu, nanti kita ketemu lagi ya Bu Indah untuk mendengarkan hasil yang Ibu Indah dapatkan setelah merencanakan em, kegiatan atau berkunjung ke tempat orang tua Ibu, ke orang tua siswa tadi Bu Indah. Baik, Bu Diana. Terima kasih banyak Bu Indah. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Diana. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Terima kasih sudah meluangkan waktunya sebentar pada siang hari ini. Kita akan melakukan sesi voting sebentar ya Bu ya. Ibu, apa ada yang mau diumumkan dengan saya Bu?
Waalaikumsalam Bu Irma. Begini Bu Irma, ada sedikit masalah yang ingin saya bicarakan kepada Ibu. Saya ini kan memiliki murid yang saat ini belum bisa membaca. Se- Dia sudah kelas 3 saat ini Bu Irma. Apa yang bisa saya lakukan untuk menangani murid ini? Sedangkan saya harus menyesuaikan materi dengan kompetensi dasar yang sudah lumayan tinggi, capaian kompetensinya. Baik Bu Diana, karena waktu kita ini terbatas ya Bu ya, jadi saya ingin menanyakan dulu kepada Ibu, apa yang ingin Ibu dapatkan pada akhir percakapan yang kita lakukan hari ini Bu? Saya ingin tahu dan dapat cara memecahkan masalah bagaimana saya bisa menangani murid yang belum bisa membaca tersebut, Bu Firma. Jadi Ibu Diana ini ingin menangani murid yang belum bisa membaca ya Bu ya. Eh, Kira-kira Ibu Diana punya ide nggak yang bisa Ibu lakukan untuk menangani anak tersebut? Saya ingin melakukan les baca saat jam kosong atau istirahat untuk anak ini, Bu Irma. Jadi Ibu Diana itu idenya sudah jadi Ibu Diana idenya itu sudah sangat bagus. Nah, selain ide tersebut, ada nggak Bu strategi yang Ibu pikirkan untuk menangani anak tersebut? Nah, kalau memberikan les saja kan harus menunggu jam kosong ya Bu ya, ataupun pas jam waktu istirahat. Tapi kan kalau waktu istirahat itu biasanya buat anak-anak istirahat. Kalau jam kosong pun belum tentu ibu ibu ada waktu, karena kan kita tidak tahu, siapa tahu ibu dipanggil atau ditugaskan oleh atasan ibu. Rencana. Kondisi tidak bisa baca tulis itu sepengetahuan saya penyebab utamanya anak sulit belajar membaca adalah tidak mengenali huruf dengan baik. Misalnya huruf B dan huruf D yang sering tertukar. Saya punya ide untuk meningkatkan ingatan mereka terhadap huruf melalui buku cerita atau mengajaknya bermain tebak huruf, Bu. Ah, iya, jadi Ibu Diana ini selain ada les, eh, bisa mengajak anak untuk membaca buku cerita atau bermain tebak huruf itu ya Bu ya. Nah, itu kan bisa Ibu lakukan di kelas tanpa menunggu adanya jam kosong. Kira-kira kapan Ibu Diana akan mencoba menerapkan ide ini Bu? Ide saya ini mulai minggu depan, Bu. Baik, baik Bu Diana. Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu Diana dalam merealisasikan ide Ibu ini? Saya bisa kerjasama dengan rekan sejawat di kelas 1 dan 2, Bu. Baik, Ibu Diana. Ternyata tak terasa waktu kita sudah mau habis ya Bu ya. Eh, Ya di titik ini apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini Bu? Ya, saya dapat ide untuk menangani anak yang belum bisa membaca. Di samping saya melakukan les, juga saya bisa melakukan model membaca cerita atau mengajak bermain tebak huruf. Ya, berarti kapan mau dikerjakannya Bu Diana? Mungkin bisa aja Bu satu-satu dulu idenya direalisasikan atau bagaimana Bu? Untuk membaca buku cerita atau mengajak bermain tebak huruf bisa secepatnya saya lakukan, Bu Irma. Kapan waktunya itu Bu? Minggu depan, Bu Irma. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Diana. Kita bisa ketemu minggu depan lagi setelah Ibu Diana mencoba idenya ya Bu ya. Eh, saya mau tahu nanti bagaimana hasil dari penerapan ide Ibu. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Terima kasih, Bu, atas saran dan masukannya. Sama-sama Bu Diana. Sukses selalu ya Bu ya. Assalamualaikum. Salam.
warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya Pak Rafiq? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, alhamdulillah saya baik-baik saja Pak. Terima kasih. Bagaimana dengan Alhamdulillah, kabarnya? alhamdulillah. Saya juga baik, Pak. Terima kasih hari ini bisa kita berdua bertemu di ruangan ini. Silakan Pak Rafiq, ini kita akan bahas tentang masalah apa yang ingin kita bahas. Bisakah Pak Rafiq ceritakan apa yang sedang dihadapi atau ada masalah? Ya ini Pak, saya merasa kesulitan dalam mengatur waktu untuk belajar dan berolahraga Pak. Jadi saya sering merasa kewalahan Pak dalam mengatur waktu tersebut. Oh begitu, saya mengerti. Sebelumnya mari kita fokus dulu pada masalah ini. Sebelumnya apa yang sudah Pak Rafiq coba lakukan untuk mengatasinya? Saya sudah mencoba membuat jadwal, tetapi seringkali saya tidak bisa mengikuti jadwal tersebut Pak. Begitu Pak. Oh begitu. Oh iya, oke. Bagaimana perasaan Pak Rafiq ketika jadwalnya tidak berjalan sesuai yang direncanakan? Perasaan saya sangat merasa frustasi dan kecewa Pak pada diri saya sendiri karena jadwal sudah saya buat sedangkan saya tidak bisa melaksanakannya Pak. Oh gitu. Itu sebenarnya perasaan yang wajar. Di sini mari kita mencoba menemukan alternatif solusinya Pak Rafiq. Apakah Anda terbuka untuk mendengar beberapa saran dari saya? Tentu Pak, saya terbuka untuk saran dan saya senang Pak diberi masukan. Oke. Di sini saya beri saran bagaimana jika kita mencoba membuat jadwal yang lebih fleksibel, misalnya menetapkan blok waktu tertentu untuk belajar dan berolahraga, tetapi dengan ruang untuk penyesuaiannya jika ada hal yang mendadak bisa kita sesuaikan. Bagaimana menurut pendapat Pak Rafiq? Sepertinya itu sangat membantu saya Pak. Saya akan mencobanya nanti Pak. Bagus. Nah sekarang kalau Pak Rafiq ingin mencobanya, mari kita buat suatu perjanjian atau bagaimana untuk menerapkan solusi ini selama seminggu ke depan. Lalu kita coba ya. Setelah itu kita akan mengevaluasi hasilnya, apakah itu berhasil atau tidak, apakah Pak Rafiq setuju? Saya sangat setuju Pak. Nanti saya akan laksanakan dalam 1 minggu ke depan dan nanti hasilnya mari kita evaluasi. Begitu Pak. Baik, kalau Pak Rafiq setuju, saya sendiri akan membantu Pak Rafiq memantau kemajuan dan memberikan dukungan jika diperlukan. Selain itu, apa ada hal yang ingin lagi disampaikan Pak Rafiq? Untuk sementara tidak ada Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya dan masukan serta sarannya. Saya senang bisa coaching sama Bapak. Oke, sama-sama Pak Rafiq. Jadi kalau misalnya ada lagi masalah atau ingin disampaikan, silakan datang temui saya ke ruangan saya, atau bisa nanti berjumpa di mana, yang penting bisa kita selesaikan bersama. Jadi pesan saya, teruslah berusaha dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada yang perlu didiskusikan lagi. Semoga sukses dengan jadwal barunya, Pak Rafiq. Amin. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Kayaknya waktu kita ini sudah pergantian jam pelajaran, mungkin Pak Rafiq sibuk di dalam kelas. Silakan Pak Rafiq kembali ke mengajarnya. Terima kasih Pak Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Kabar bagus, kabar baik Pak Rafiq, kabar bagus. Bagaimana juga kabar Pak Rafiq? Alhamdulillah hari ini sangat bagus Pak, sehat. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kira-kira kita akan membahas tentang apa ya Pak? Tentang tantangan yang Bapak hadapi. Bisa Bapak ceritakan Pak? Ini sudah saya beberapa hari ingin menemui Bapak menceritakan ada sedikit kesulitan yang dalam ini. Saya ini kan ada kesulitan dalam mengatur jadwal untuk belajar dan berolahraga. Saya sering merasa kewalahan menjalankan keduanya itu Pak. Oh, gitu. Oke, saya mengerti Pak. Sekarang mari kita fokus pada masalah ini. Apakah Bapak sudah mencoba melakukan hal yang untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Saya sudah mencoba membuat jadwal, tetapi seringkali saya tidak bisa mengikutinya. Itu jadwal yang saya buat itu Pak. Oke, itu langkah yang bagus Pak, sudah membuat jadwal. Tetapi bagaimana perasaan Bapak ketika jadwal yang Bapak buat itu tidak berjalan sesuai rencana Bapak? Saya karena jadwalnya sering bentrok, itu saya sering merasa frustasi Pak dan agak kecewa pada diri sendiri kenapa nggak bisa membuat jadwal dengan baik Pak. Oke. Oh, itu wajar Pak. Yang penting kita berusaha lagi untuk menemukan solusi yang lain Pak. Apakah Bapak terbuka nanti kalau saya mendengar beberapa saran dari saya? Tentu Pak, saya sangat terbuka untuk dimasuki saran Pak, dikasih saran Pak. Oke, bagaimana kalau kita mencoba membuat jadwal baru yang lebih fleksibel, Pak? Nah, misalnya kita menetapkan blok waktu tertentu untuk belajar dan berolahraga, tetapi dengan ruangan untuk penyesuaian jika ada hal mendadak. Apakah pendapat Bapak tentang hal itu? Saya pikir itu bisa membantu saya Pak, saya akan mencobanya. Bagus. Nah, sekarang mari kita buat perjanjian untuk menerapkan solusi ini selama 1 minggu ke depan. Nah, setelah itu nanti kita evaluasi hasilnya. Apakah Bapak setuju, Pak? Sangat setuju Pak, saya sangat setuju Pak. Baik, karena Bapak setuju, maka saya juga akan membantu Bapak memantau kemajuan dan memberikan dukungan jika diperlukan di kemudian hari. Nah, apakah ada hal lain yang mau Bapak sampaikan lagi, Pak? Untuk saat ini itu saja Pak dulu yang ingin saya ada permasalahan di diri saya. Jadi terima kasih banyak Pak atas bantuan dan sarannya Pak. Oke, sama-sama. Pesan Bapak, teruslah berusaha dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika Bapak ada yang mau didiskusikan. Semoga sukses dengan jadwal yang barunya, Pak. Oke, terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, sepertinya ini sudah waktu jam mengajar dan Bapak kayaknya harus masuk kelas lagi, Pak. Kira-kira kita cukup sampai dulu, Pak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.